Pak Bupati kaitan dengan pengembangan pariwisata Belu. Yang menjadi catatan saat ini di pariwisata ini apa? Dari evaluasi kemarin yang juga harus ditindaklanjuti di dalam tahun-tahun ini. Berdasarkan evaluasi kemarin, catatan kritis yang diberikan dari Pak Bupati adalah bagaimana kita menyiapkan konsep untuk pengembangan pariwisata agar kedepannya dalam pengembangan pariwisata itu memiliki satu acuan untuk pengembangan. Kalau kemarin kan kita lihat penekanan dari Pak Bupati kaitan dengan sejumlah kegiatan seperti lomba-lomba. Ini menjadi penekanan sekali Pak Bupati. Kurang begitu menyentuh atau seperti apa sih sampai Pak Bupati juga sempat ikut suatu kegiatan lomba? Oh ya, sebenarnya kegiatan lomba atau festival ini maksudnya. Iya betul. Festival yang dilaksanakan itu sebenarnya merupakan salah satu strategi juga dari Dinas Pariwisata untuk mendatangkan wisatawan lokal maupun regional untuk berkunjung ke Atambua, karena melalui event-event itu memang diharapkan kunjungan wisatawan itu meningkat. Dan dari hasil evaluasi kami dilihat pada sebelum COVID itu, di mana penyelenggaraan festival-festival yang kita laksanakan itu jumlah wisatawan justru meningkat. Meningkat sekali ya. Tapi masuk COVID ini kan banyak kegiatan pariwisata yang juga terhenti ya, seperti betul sekali. Ya. Memang kita kegiatan kami hanya bersifat rutin saja. Festival-festival yang sudah dianggarkan, diagendakan terpaksa tidak bisa dilaksanakan karena itu kan mengumpulkan banyak masa yang sudah melanggar protokol COVID. Ini yang mendapat sorotan juga kaitan dengan pembangunan Lopo nih sebenarnya. Ini juga dibahas hampir di media sosial juga pada dipersoalkan oleh netizen dan segalanya. Karena Pak Bupati sendiri mempersoalkan itu dan juga ada sejumlah pemerhati yang kemarin juga ikut dari evaluasi juga menyoroti itu. Lalu kalau lihat konsep sebenarnya pembangunan daripada itu kedepannya sebenarnya dari pariwisata itu memandangnya seperti apa, tujuannya apa? Ya, pada awalnya pembangunan Lopo-Lopo itu dengan maksud kita menjawab kebutuhan dari wisatawan juga, yang mana dalam areal hamparan luas itu mereka ingin berteduh, ingin juga menikmati lebih lama suasana alam di Kepulauan Fehan. Kebetulan pada tahun yang lalu kami mendapat dana hibah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mana hibah itu diberikan kepada desa langsung secara swakelola. Mereka mendirikan Lopo-Lopo tersebut. Apa yang menjadi catatan dari Pak Bupati tentu menjadi perhatian kami ke depan. Ini juga banyak pertanyaan, apakah itu dana dari pemerintah daerah? Sedangkan saya juga sempat bertemu dengan Pak Kadis, ternyata itu dana dari provinsi yang dipersoalkan ini. Iya, betul sekali. Lalu kaitan dengan ada saran dan masukan dari para pemerhati untuk bagaimana menata kawasan Kepulauan Fehan. Tapi kan kita lihat ini kan dikelola oleh adat di sana ya Ibu ya. Ya, kita memberdayakan lembaga adat. Lembaga adat. Dari dua desa, Desa Dirun dan Desa Maudemo, bergabung dalam satu lembaga adat. Jadi pengelolaan untuk kawasan wisata Kepulauan Fehan itu sepenuhnya kita berikan kepada lembaga adat. Kalau sejauh ini kunjungan di sana, apakah Dinas Pariwisata juga sudah melakukan pendataan? Karena kita ketahui bahwa setelah ada Lopo ini banyak postingan nih. Berarti ada orang yang berkunjung, apakah? Betul sekali. Ya, kita biasa melihat dari karcis yang terjual ya. Karena saat ini juga sudah dilakukan tadi karcis-karcis yang diberikan pada pengunjung. Dari data itu kita lihat ada kecenderungan meningkat ya. Ya, jadi animo masyarakat untuk berkunjung ke Kepulauan Fehan itu luar biasa. Apalagi setelah di Labuan Bajo pada bulan Mei yang lalu kita mendapat anugerah pesona Indonesia sebagai dataran tinggi terpopuler terbaik di negara satu. Saingan kita itu Sumatera Utara dan Jambi. Kita melihat jumlah kunjungan ke sana seperti ini. Lalu apa yang menjadi prioritas daripada Dinas Pariwisata
untuk bagaimana mengenjot lagi selain jumlah kunjungan, lalu menata lokasi itu untuk memberikan kenyamanan bagi para pengunjung. Apakah sudah ada master plan yang disiapkan gitu? Ya, sebetulnya master plan pengembangan Pulau Vean sendiri belum ada. Karena itu memang catatan dari Pak Bupati bahwa 2 minggu setelah evaluasi itu kita perlu duduk bersama lagi untuk membahas secara khusus terkait pengembangan Pulau Vean ini. Ya, upaya dari kita untuk satu kawasan destinasi tentunya harus memenuhi syarat ya, kalau di pariwisata namanya 5A itu. Ya, jadi atraksi, aksesibilitas, aktivitas, amenitas, dan akomodasi. Itu sudah masuk dalam rencana yang dibahas ya? Paling tidak itu menjadi acuan bagi kita dalam pengembangan suatu kawasan destinasi, khususnya Pulau Vean yang saat ini kita bicarakan. Ya, jadi sampai saat ini juga Pak Bupati belum punya waktu untuk bertemu atau memang sudah dibahas lagi? Belum. Jadi belum ada jadwal untuk OPD menindaklanjuti hasil evaluasi kemarin. Baik, Ibu Yani, kalau kita lihat kan di bulan Vean dulunya yang pengunjungnya mungkin katakanlah memang orang-orang yang pengen berkunjung ke sana ya. Tapi sekarang kan hampir setiap minggu ya ada aktivitas di sana. Saya juga beberapa kurang lebih 1 minggu yang lalu juga ada di bawah puncak Pulau Vean di tengah masyarakat di sana. Kita juga sempat menggali dampak apa yang masyarakat di sana dapat. Ya. Lalu adakah Dinas Pariwisata juga melakukan pendataan timbal balik daripada kunjungan wisata di sana? Ya, sejauh ini kami juga melakukan dialog dengan masyarakat yang ada di sana terkait respon mereka terhadap meningkatnya kunjungan wisatawan yang datang ke Pulau Vean. Ada sebagian masyarakat yang merasakan dampak langsung, itu khususnya bagi mereka yang menjajakan kuliner di sana. Nah, untuk itu juga dari Dinas Pariwisata telah melakukan pelatihan ekonomi kreatif pada ibu-ibu, kelompok ibu-ibu yang ada di sana, bagaimana mereka bisa menyajikan panganan lokal yang layak untuk wisatawan. Dan itu setiap minggu biasanya mereka ada yang berjualan di situ. Dan itu hasil dari kegiatan pelatihan kami kemarin di bulan Maret lalu. Dan nanti dalam waktu dekat juga kami akan melakukan pelatihan juga terkait dengan pengembangan destinasi itu, di mana dalamnya meliputi aspek hospitality, karena memang hospitality ini juga masih sangat jauh ya untuk masyarakat kita, dan itu yang dianggap sangat penting. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata saat ini. Ya, lalu kaitan dengan dukungan dari masyarakat dan juga pemerintah desa, kecamatan ini seperti apa? Sejauh ini untuk koordinasi kita tuh berjalan baik dengan camat dan aparat, ada polsek dan semua ada di situ, dan juga desa, masyarakat, tua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di situ kita libatkan, karena sudah ada beberapa kali pertemuan dengan mereka membahas persoalan atau juga hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan Pulau Vean. Ini kan masyarakat juga tentunya harus didukung. Kira-kira apa rencana dari pariwisata untuk membuka sayap dalam arti menggandeng diri lagi untuk memperkuat masyarakat di sana dalam arti menerima wisatawan yang datang ke sana dan kesiapan mereka? Tadi saya sampaikan terkait dengan beberapa persoalan ya. Yang ini selama ini mungkin belum ada koordinasi yang baik lintas sektor untuk pengembangan. Kita masih sendiri-sendiri ya. Pariwisata dengan konsepnya belum berkoordinasi, belum juga melibatkan sektor-sektor lain, contoh pertanian, peternakan, perikanan, industri, UMKM, dan juga lingkungan hidup. Nah, untuk ke depan ini memang harus perlu diperkuat koordinasi, kolaborasi, supaya kawasan itu betul-betul menjadi kawasan pariwisata yang terintegrasi. Jadi selain wisata alam, destinasi yang ada, tapi juga ada wisata-wisata lain, alternatif lain. Mungkin ada agrowisata, peternakan, perikanan, dan segala hal. UMKM, industri, dengan pengembangan ekonomi kreatif. Ya, yang kita berharap Pak Bupati sekarang nanti bisa genjot ya setiap instansi untuk memberikan dukungan satu sama lain ya. Betul sekali. Agar semuanya bisa berjalan. Baik Ibu Yani, ini kan kalau kita lihat selain Pulau Vean ada beberapa
beberapa lokasi wisata juga. Ya pada tahun 2018 ya. 18 ya. Itu bukan master plan, tetapi kita menyusun rencana induk pariwisata. Ya, dan saat ini tahun ini juga kita siapkan untuk bisa diperdakan, jadi pembahasannya nanti di dewan untuk tapi pengembangan. Tahun lalu Ibu Yani kalau nggak salah itu kan ada masyarakat suku di Atapupu, itu juga sempat menyerahkan tender berapa besar luas tanah di sekitar Pasir Putih itu untuk pengembangan pariwisata. Karena memang waktu itu saya juga ada di sana. Apakah itu ada rencana bahwa ada pembangunan di sana nanti begitu di Pasir Putih? Oh ya, sampai saat ini belum ditindaklanjut ya. Jadi seandainya itu benar-benar diserahkan pada kita, pasti kami juga punya konsep untuk pengembangan baik untuk kawasan Pasir Putih. Kalau sejauh ini ada konsep yang direncanakan ke depan Pasir Putih itu harus seperti apa, Bu? Karena kita lihat kan di sana kan retribusinya sudah ini ya, sudah berjalan ya, Bu? Kita perlu menata tempat parkir dan juga menyiapkan untuk sisi amenitas ya. Jadi kita buatkan toko-toko untuk souvenir, jajanan, makanan, warung-warung yang situ. Karena memang lokasi kalau di dalam itu tidak cukup, sangat sempit. Sehingga kalau memang di sebelahnya bisa pengembangan ya seperti itu konsep kami. Ya, kita ini kan selain pariwisata lokal, tapi juga kita dikenal dengan wisata border ya. Perbatasan. Ya, ada PLBN, ada Pasir Putih, ada beberapa tempat lokasi lainnya seperti Pulau Vehan. Lalu dari hadirnya border, apakah jumlah pengunjung itu memang sangat meningkat jauh dibanding sebelum-sebelumnya? Kita lihat dari data ya. Ketika dilaksanakan festival cross border, ya, itu festival cross border dan juga waktu sebelum COVID. Memang jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Papanbua lumayan tinggi. Ya, puncaknya pada tahun 2019 ya. Waktu itu kan lagi gencar-gencarnya kegiatan lintas batas itu, jumlah kunjungan wisatawan cukup tinggi. Kalau kita lihat kan sudah ada pengunjung yang datang berwisata. Lalu kalau melihat kesiapan kaitan dengan perhotelan kita, ini seperti apa? Apakah memang sebenarnya butuh lagi depan ada investor lain lah yang masuk ke wilayah Belu gitu? Kalau kita mau lihat kondisi kepariwisataan kita saat ini ya, kalau mau dilihat kita ini sebenarnya masih tahap pariwisata ya. Karena memang kita hanya masih memenuhi kebutuhan skala lokal, ya sebagian juga memenuhi skala regional. Kalau ketersediaan hotel untuk pengembangan ke depan, ketika pariwisata juga genjot, dikembangkan, ada konsep-konsep yang bisa kita kembangkan nanti untuk perhotelan yang ada sini juga mungkin harus lebih ditingkatkan. Nah saat ini terkait dengan masa pandemi ini, perhotelan, restoran itu semua itu harus memenuhi standar CHSE ya dalam kepariwisataan. Jadi kebersihan, kesehatan, keamanan, dan juga faktor lingkungan. Nah, dalam beberapa hari yang lalu, tugas kami dari Dinas Pariwisata juga melakukan monitoring dan evaluasi terkait keberadaan hotel dan restoran yang ada di sini, apakah sudah menerapkan pola CHSE tadi. Karena itu standar yang harus dipenuhi oleh hotel dan restoran dalam masa pasca pandemi ini. Dari hasil pemantauan kami, monitoring, ya standar yang ada untuk tempat cuci tangan, sanitasi dan itu. Tapi masih ada kriteria-kriteria lain yang belum dipenuhi. Dan itu menjadi catatan kita. Nanti kita lakukan evaluasi bersama dengan PHRI, perhotelan dan juga restoran. Pendengar Pulau Satu RRI Atapuana masih bersama saya Ika Rojo, dan di studio saya juga masih bersama dengan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Belu. Ini sudah ada Ibu Clara dari TTU yang juga sudah bergabung nih. Kita sapa dulu. Selamat pagi Ibu Clara di TTU. Kami ke Pulau Vehan tapi susah jika ingin ke belakang gitu. Ini kaitan mungkin toilet ya. Ya mungkin bisa ditanggapi dulu. Ini juga ada dari Malaka, Ibu Sinta. Jalan di sana sudah baik ke belum? Nah ini dua ini memang juga menjadi catatan juga sebenarnya. Ini seperti apa Ibu? Ya ini kalau melihat baik, Ibu Clara dan Ibu Sinta, terima kasih untuk responnya. Saat ini
di Pulau Vehan sudah disiapkan toilet umum yang kapasitasnya mungkin masih sangat terbatas. Tentu kalau saat ini ke sana soal toilet ini mungkin bisa sudah teratasi. Sudah bisa teratasi. Karena Ada berapa juga banyak sih sebenarnya yang dibangun di sana? di saat ini hanya satu ya. Ya, karena memang keterbatasan dana juga. Ini kan di ketinggian ini kaitan dengan airnya seperti apa? Air selama ini kita buatkan bak penampung. Bak penampung. Ya, jadi di bawah dari sini air tangki. Air tangki. Ya, memang itu salah satu persoalan. Itu sulitnya Ya. air. Ini kaitan dengan jalan juga. Ini memang juga di beberapa titik ya kita lihat. Tapi memang sudah sampai di atas itu sudah sangat bagus ya. Kalau saya juga belum sampai ke atas Wah iya. di 2021. Sejauh ini jalan lumayan baik ya. Hanya di beberapa titik ya mau masuk ke wisata ke Pulau Vehannya di Modium itu ada sedikit longsor, dan beberapa pas di area Pulau Vehannya masih pengerasan. Masih belum pengerasan. aspal, iya. Baik, kita berharap ke depan ini juga dengan perhatian tentu jalannya bisa di-hotmix yang lebih bagus lagi peningkatannya. Ya kita upayakan seperti Siap. itu. Nah, yang kita lihat ini kan sudah di pertengahan tahun 2021. Ya. Ke depan melihat pariwisata kita di Belu seperti ini, seperti apa rencana ke depan dari pariwisata kita? Konsep dari pembangunan pariwisata itu ya sebenarnya bagaimana kita mendatangkan wisatawan ya, dan membuat wisatawan lebih lama tinggal di tempat kita, dan ketika dia berada di sini dia mendapat kenangan dan kesan, itu bisa fisik non fisik ya. Dan dari kenangan dan kesan itu bisa membuat dia untuk kembali lagi atau mengajak teman-teman, mengajak saudara-saudaranya untuk kembali tinggal di sini. Nah, ke depan strategi pariwisataan kita yang pertama adalah bagaimana kita bisa membangun destination image ya, image destinasi yang menjadi satu branding pariwisata kita. Jadi dengan melihat potensi-potensi kita, menjadikan destinasi kita itu destinasi unggulan yang memiliki kekhasan. Ya, contoh Pulau Vehan ya. Secara kalau mau dilihat namanya sudah ada, Pulau Vehan. Ya. Kemarin dengan API Award itu banyak sekali orang yang bertanya seperti apa sih Pulau Vehan. Sehingga ke depan itu pariwisata harus fokus kepada destinasi mana yang menjadi unggulan. Saat ini kita punya Pulau Vehan. Sehingga untuk pengembangan ke depan kita duduk bersama seperti catatan dari Pak Bupati kemarin, harus duduk bersama dengan stakeholder, para pemangku kepentingan, dan juga lintas sektor untuk membicarakan master plan pengembangan Pulau Vehan itu seperti apa. Sehingga yang kita inginkan Pulau Vehan itu menjadi brand image dari pariwisata Belu bisa terwujud. Ya. Upaya lain yang akan kami lakukan yaitu bagaimana mendorong tumbuhnya industri pariwisata ya. Yeah. Jadi dengan kalau konsep kami itu kemarin ya mungkin Pak dengar ada religion tourism, festival atau event tourism, dan juga atau medical tourism. Religion tourism ini kita punya latar belakang karena sejarah datangnya agama Katolik yang pertama di Timur Barat ini kan turunnya dari ada pupu menuju Lahuru sampai Meraih. Dan juga kita sekarang ini juga punya patung Bunda Maria yang di Teluk Gurita. Yang kami lihat bahwa semua masyarakat baik dari Belu, KEPA, TPU maupun Malaka itu cukup tinggi untuk datang kunjung ke patung Bunda Maria. Itu merupakan potensi bagi kita untuk pengembangan pariwisataan ke depan. Festival atau event tourism kita sudah pernah membuat festival Pulau Vehan. Nah, ada festival di Turai, festival penuh, yang konsep-konsep itu sebenarnya sudah kita siapkan kegiatannya, tapi terkendala di COVID sehingga tidak bisa dilaksanakan. Ke depan dengan kondisi yang kita harapkan mungkin
berharap supaya COVID ini bisa segera reda dan bisa ini festival-festival itu bisa kita hidupkan kembali. Hal ini kan sejalan dengan instruksi Presiden terkait menjadikan Indonesia sebagai festival itu, dan kita mau jadikan Atambua ini juga kota festival. Ya, itu salah satu strategi kita untuk bisa meningkatkan kunjungan wisatawan baik dari mancanegara. Kami sangat senang ya melihat teman-teman yang biasanya lewat media sosial, kami lihat memposting Forum Fehan, Patung Gunung Maria atau destinasi-destinasi wisata yang ada di Kabupaten Belu. Ini luar biasa. Teruslah berbagi informasi ini, kesan dan pengalaman Anda, kenangan Anda yang pernah Anda rasakan selama berkunjung ke Kabupaten Belu. Teruslah mengajak dan jangan lupa untuk kembali ke Atambua. Amazing Atambua. Baik, terima kasih Ibu Yasinta Rinjani Pria sudah bersama kami di Persatuan dari Atambua. Kita berharap bahwa pariwisata Belu ke depan lebih baik dan terus berkembang dengan pembangunan dan juga dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat yang bisa disebut sebagai wisata. Baik, pendengar Persatuan dari Atambua, terima kasih juga Anda sudah mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Kita jumpa di pekan depan, di edisi lain kita akan berbicara dengan beberapa narasumber yang tentunya kita hadirkan di suatu ini Atambua. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.